Om Swastiastu, perkenalkan saya I Gede Sunarte. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Saya mengajar di SMP PGRI 2 Denpasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi bagian-bagian Asta Aiswarya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk. Oke, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, gimana perasaan kalian atau kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran? Baik ya. Oke, walaupun keadaan di luar panas atau hujan, kalian masih tetap semangat untuk bersekolah, untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ya. Pada asana. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai ya, seperti biasa Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Sekretaris, apakah ada siswa yang tidak sekolah hari ini? Oke, bagus ya. Semua hadir, masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, silakan dicek sebelum belajar. Biasanya cek dulu kebersihan, karena kebersihan itu berpengaruh juga terhadap semangat kalian untuk mengikuti pelajaran. Oke, ya, silakan nanti ditaruh aja dulu sampahnya. Kalau udah selesai pembelajaran, silakan dibuang ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti aturan mainnya seperti gini. Pagi itu kalian bertepuk tangan ya. Pagi itu 1 kali, siang itu 2 kali, sore itu 3 kali, malam itu tidak bertepuk. Bapak akan mulai ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, sore, pagi, sore, malam, pagi, sore. Oke, tepuk tangan ya. Oke, berarti kalian udah siap untuk atau kalian udah fokus untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini. Oke, Dayu, kita akan belajar apa? Oke, ya benar ya. Jadi kita akan mempelajari yang namanya bagian-bagian Asta Aiswarya. Nah, oke, silakan boleh disiapkan dulu HP atau buku ya. Karena kita nanti akan belajar juga menggunakan HP dan buku. Silakan disiapkan bukunya ya. Namanya kesepakatan kelas. Itu yang ada 3 nanti kita akan kesepakati ya. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik menjaga suasana kelas dengan kondusif. Artinya seperti ini, ketika kita belajar, jangan ribut, silahkan duduk atau diam ketika ada guru yang menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua, HP dalam keadaan silent dan boleh dipergunakan atas izin guru. Nah, Bapak tadi suruh kalian untuk mengeluarkan HP. Ketika kita belajar, sebelum disuruh oleh guru untuk menggunakan HP, silakan HP-nya ditaruh dulu ya. Sepakat ya? Oke, kita sepakat. Nah, yang terakhir, jika ada yang bertanya, silakan biasakan angkat tangan. Nah, silakan disimak ya videonya. Dari video yang kalian lihat, sebagai perangsang atau pemantik dulu sebelum lanjut ke materi ya. Tadi kalian sudah lihat videonya. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungannya alam semesta dengan Asta Aiswarya atau dengan bagian-bagian Asta Aiswarya?
Apakah ada hubungannya? Ayo, mungkin satu orang, siapa yang mau jawab? Ya, ayo. Alam semesta dengan asta Aiswarya itu ada. Ya. Perwujudan nyata dari asta Aiswarya. Karena alam semesta adalah perwujudan nyata dari asta Aiswarya. Melalui alam, manusia bisa melihat kebesaran, keajaiban, dan kekuasaan Tuhan. Oke, ya, benar ya. Jadi hubungan video tersebut alam semesta dengan asta Aiswarya itu ada. Jawabannya ada. Kenapa? Karena alam semesta ini merupakan nanti bagian-bagian atau implementasi di dalam bagian-bagian asta Aiswarya atau kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mampu memahami bagian-bagian asta Aiswarya dan mengimplementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Alur pembelajarannya kita nanti ya. Ada yang pertama, peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya, terus setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dalam kerja kelompok, peserta didik diberikan waktu terbatas untuk mengerjakan tugas proyek. Ya, nanti kita ada yang namanya tugas proyek. Terus yang keempat, hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Mungkin nanti satu orang satu kelompok yang mewakilkan di depan untuk presentasi ya. Untuk manfaatnya hampir sama dengan tujuan pembelajarannya. Manfaat pembelajaran yaitu mampu memahami bagian-bagian asta Aiswarya dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penilaian pembelajaran di sini yang pertama diawali peserta didik diberikan pertanyaan mendasar. Nah, tadi Bapak udah Bapak berikan kalian pertanyaan mendasar atau pertanyaan pemantik seperti itu ya. Terus yang kedua, di pertengahan guru mengecek keaktifan kalian dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi Bapak akan nanti nilai ketika kalian melaksanakan diskusi kelompok. Jika ada yang lain-lain atau yang ini silahkan kerja fokus. Nanti di sana Bapak akan lihat keaktifan kalian, diskusi kalian seperti apa ya. Terus yang terakhir, guru akan nilai hasil diskusi siswa dengan mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas. Belum lanjut apa itu bagian-bagian asta Aiswarya, apa saja bagian-bagiannya. Mungkin kalian masih ingat. Bapak akan mengingatkan kembali yang kemarin. Asta Aiswarya ya. Asta Aiswarya di sini berasal dari akar kata asta dan Aiswarya. Asta itu 8, Aiswarya itu kemahakuasaan. Jadi asta Aiswarya artinya 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Oke, itu bagian-bagian asta Aiswarya ya. Sesuai namanya ada 8. Yang pertama ada anima, yang kedua itu ada lagima, yang ketiga itu mahima, yang keempat itu prakti, yang kelima prakamya, yang keenam itu istitwa, yang ketujuh itu wasitwa, dan yang terakhir itu yatra kama wasa yitwa. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, anima dan lagima. Anima itu berasal dari akar kata anu yang artinya kecil. Jadi anima itu artinya sifat Tuhan yang maha kecil. Oke, kita lanjut ke lagima. Lagima di sini berasal dari kata lagu yang artinya ringan. Jadi lagima itu artinya sifat Tuhan yang maha ringan. Contohnya seperti awan dan kapas. Nah, kita di sini cuma mengumpamakan ya. Kenapa seperti tadi anima itu contohnya atom, sedangkan lagima itu contohnya awan atau kapas. Di sini kita hanya sebagai manusia kita mengumpamakan saja. Artinya kita yang pernah kita lihat atau yang pernah kita pandang ya, contohnya seperti itu. Nah, awan dan kapas bukan Tuhan itu bukan Tuhan itu mewakili kapas atau awan, enggak ya. Kita umpamakan Tuhan itu seperti awan dan kapas. Artinya itu yang pernah dilihat oleh manusia seberapa ringannya. Ya. Dah, kita lanjut yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu mahima. Mahima berasal dari akar kata maha yang artinya
besar. Jadi mahima itu berasal dari akar kata maha yang artinya besar. Jadi mahima itu artinya sifat Tuhan yang maha besar. Nah, contohnya di sini seperti planet dan alam semesta. Ya, kalau menyangkut alam semesta itu berarti planet, matahari, bumi dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan contoh dari mahima. Ingat ya, kita mengumpamakan seperti itu. Kalau sebenarnya Tuhan itu tak terbatas sifatnya. Nah, kita lanjut ke prakti. Prakti berasal dari akar kata pra yang artinya sebelum dan apti yang artinya mencapai segalanya. Jadi prakti artinya sifat Tuhan yang mampu mencapai kehendaknya. Contohnya gunung meletus, tanah longsor dan banjir. Itu contoh. Kita lanjut ke bagian 5 dan 6 ya. Terus prakamya. Prakamya di sini berasal dari akar kata prakama yang artinya keinginan. Jadi prakamya artinya sifat Tuhan yang dimana segala kehendaknya terjadi atau terwujud. Contoh, bisa mengubah wujud menjadi dewa, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut ke istitua. Istitua itu berasal dari kata isa yang artinya maha kuasa atau raja. Jadi istitua di sini sifat Tuhan yang maha raja atau merajai. Kita lanjut yang ketujuh dan yang terakhir ya. Wasitwa dan yatra kama wasayitwa. Wasitwa berasal dari akar kata wasa yang artinya menguasai. Jadi wasitwa di sini artinya sifat Tuhan yang dimana Tuhanlah yang paling berkuasa. Contohnya seperti hukum alam, yaitu gaya gravitasi, reta, lahir, hidup dan mati. Nah, reta di sini contohnya hukum sebab akibat. Seperti tadi bencana alam atau takdir. Ya, takdir di sini beda dengan nasib ya. Mungkin kalau takdir itu memang langsung seperti bencana alam atau meninggal. Nah, di sini lahir, hidup, mati atau stiti, upeti, stiti, berline, lahir, hidup dan mati. Nah, yang terakhir bagian dari Asta Aiswarya, yaitu yatra kama wasa yitwa. Artinya sifat Tuhan yang dimana segala kehendaknya dapat terwujud, berhasil semuanya. Contohnya seperti wabah, penyakit. Bagian-bagian Asta Aiswarya sudah selesai. Silakan kalian bentuk sesuai kelompok ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nanti satu kelompok mendapatkan satu lembar kerja siswa ya. Kalian cuma. Dah. Di sini kita akan buat pohon rangkuman, ya. Pohon rangkuman di sini kalian gambar pohon. Nah, daunnya itu kalian ganti dengan materi yang akan kalian cari, ya. Boleh kalian menggunakan Google. Nah, sekarang baru boleh menggunakan HP-nya, ya. Nah, yang pertama kalian cari nanti itu pengertian dari masing-masing bagian, ya. Nah, Bapak akan bagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4. Ya. Kelompok 1 nanti kalian akan mengerjakan anima dan lagima. Ya, silakan nanti buat di sini. Silakan yang kelompok 2 kalian mencari mahima dan prakti. Kelompok 3 mencari prakamya dan istitua. Kelompok 4 kalian mencari wasitwa dan yatra kama wasayitwa. Oke, jadi 2 ya. Masing-masing kelompok itu kalian mengerjakan 2 bagian. Nah, silakan boleh dikerjakan. Nah, yang pertama kalian cari yaitu pengertian. Misalnya, ini Bapak kasih contoh ya. Misalnya, kalian mencari pengertian anima dan lagima. Itu kalian cari. Terus yang kedua, kedudukannya seperti apa? Kedudukan anima dan lagima di dalam Asta Aiswarya. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku ke kelompok yang ketiga, 4 ya. Jangan samakan, nanti semuanya nyari anima atau lagima. Enggak ya, sesuai kelompok. Nah, terus yang ketiga, makna filosofinya anima dan lagima seperti apa? Ya.
Terus yang terakhir, implementasi anima dan lagima di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, silakan dikerjakan. Silakan, mungkin ada yang menggambar pohonnya. Nanti ada yang mencari materinya. Nah, nanti materinya silakan ditulis di kertas yang sudah Bapak bagikan ya. Oke, silakan bekerja. Nanti jika ada yang tidak mengerti dengan apa yang Bapak kasih tahu, silakan tanyakan. Ya, nanti gambar pohonnya. Terus di daunnya itu diganti dengan materi ya. Nanti boleh bentuk daunnya, nanti di dalamnya itu boleh kok nanti ditulis di sana materi-materi yang akan dipresentasikan ya. Oke, silakan ya, silakan bekerja sama. Mungkin satu-satu ada yang nyari ini, nyari pengertian, nyari makna. Nanti nyari makna, ada yang nyari implementasinya. Dah, silakan kerjakan ya. Bang, bagus banget ya. Oh, ini udah selesai. Cepat sekali bikin gambar pohonnya ya. Iya. Ya. Kalau udah selesai, nah sekarang tinggal nyari gininya. Materinya silakan ditulis di sana. Berarti kelompok 3 udah selesai menggambarnya. Kelompok 4, kelompok 4 udah selesai juga menggambarnya. Berarti senang seni ya. Ya. Oh boleh, itu pakai pensil ya. Boleh ditebalkan, boleh. Boleh ditebalkan pakai pulpen, boleh silakan. Ya, di sini kelompok 1 juga udah selesai. Regan cepet. Ya, silakan nanti dicari. Ya, oke. Nah, untuk peletakannya ya, pengertiannya boleh bebas di mana aja. Ya, mau di sini boleh bebas ya. Di mana aja. Oke, di mana aja boleh bebas ya, pengertiannya di mana. Ya, yang kedua itu kedudukan anima dan lagima di dalam Asta Aishwarya. Seperti apa kedudukannya? Contohnya satu, Pak. Apa itu? Boleh. Boleh satu. Biar nggak terlalu banyak. Terus maknanya ya, nanti maknanya seperti apa? Ini mau diisiin ini ya, implementasinya aja. Di mana aja boleh bebas tulisnya ya. Ini pengertian. Dan ingat ya, jika ada kendala silahkan sampaikan ke Bapak. Nanti Bapak akan bantu kalian. Isi penjelasannya, Pak. Ya, seperti itu dah. Perwakilan 2 orang untuk presentasi ke depan. Ya, boleh, silakan. Silakan boleh bawa HP-nya ya. Atau bukunya silakan boleh dibawa. Nanti ketika tanya jawab biar bisa mencari referensi ya. Oke, nah untuk teman-teman yang lain, ya, silakan perhatikan temannya yang presentasi ya. Silakan diperhatikan dulu. Oke, ayo udah selesai ya. Ya, udah silakan diperhatikan dulu ya temannya yang presentasi. Om Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Jadi di sini kami akan membacakan
kesaktian, implementasi, kedudukan, dan makna. Yang pertama akan dibacakan oleh Andi, yaitu pengertian dan implementasi. Pengertian prakarya adalah kemampuan untuk mewujudkan keinginan atau memperoleh sesuatu. Dan isitwa adalah kesaktian untuk menguasai dan memerintah mencerminkan sifat Tuhan sebagai pengaruh positif. Implementasi prakarya adalah mewujudkan keinginan dengan niat baik, usaha sungguh-sungguh, serta selaras dengan kebenaran dan harmoni. Dan isitwa menjadi pemimpin sejati dengan menguasai diri dan menjalankan tanggung jawab dengan adil dan bijaksana. Kedudukan dan makna akan dilanjutkan oleh Ilu. Kedudukan prakarya salah satu aspek kesaktian rohani tertinggi yang menedaskan keagungan. Isitwa sebagai manifestasi kekuatan Tuhan dalam mengatur dan memimpin seluruh isi jagat raya. Maknanya, prakarya, keselarasan antara niat, kesucian sehingga segala keinginan akan terwujud. Istiwa, kesaktian yang melambangkan kepemimpinan sejati. Baik, itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ya. Silakan kalian bertanya. Komang yang bertanya. Bagaimana nilai prakarya dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan hidup? Nilai prakarya mengajarkan tekad dan keyakinan kuat untuk mewujudkan tujuan. Dengan sifat ini, seseorang tidak mudah menyerah dan terus berusaha hingga berhasil. Oke. Ada kendala atau mungkin ada masalah yang bisa kalian temukan. Ada kendala nggak? Nggak. Oke. Berarti nggak ada kendala ya. Berarti mungkin kendalanya hanya di menggambar pohon rangkuman saja ya. Mungkin tadi kalian udah belajar, udah terkuras mungkin pikirannya ya. Mungkin biar ada peregangan. Boleh kalian berdiri ya untuk ice breakingnya. Biar sakit punggungnya bisa terobati. Oke, silakan berdiri semuanya ya. Oke, kita akan mulai. Citra, silakan berdiri. Oke, Bapak mulai ya. Ice breakingnya pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan ya untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini boleh bisa Bapak simpulkan ya dari pengertian Asta Aishwarya itu apa. Terus bagian-bagian Asta Aishwarya ada 8. Dari ke-8 bagian itu menggambarkan dari sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa ya. Sebelum Bapak akhiri untuk kegiatan hari ini, mungkin kalian udah paham apa yang sudah Bapak sampaikan? Sudah ya. Oke. Apa manfaat dari Asta Aishwarya atau bagian-bagian dari Asta Aishwarya? Apa manfaatnya? Dewi? Kita itu bisa jadi tahu bagian-bagian dari Asta Aishwarya, terus kita bisa jadi tahu pengertian dari Asta Aishwarya. Oke, benar ya. Dari kita jadi tahu bagian-bagiannya apa saja. Terus kita jadi tahu implementasi dari bagian-bagian Asta Aishwarya itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk pertemuan hari ini akan Bapak akhiri. Kita lanjut minggu depan. Kita akan bahas di cerita-cerita yang berkaitan dengan bagian-bagian Asta Aishwarya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita seperti biasa tadi dimulai dengan doa, sekarang akan diakhiri dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas pimpin ya. Dewi, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri dengan para santi ya. Silakan ketua kelas pimpin satu orang untuk mengakhirinya. Oh, santi, 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 santi.